Sesungguhnya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami ya Tuhan. Sekalipun ketika kami mengalami pelbagai badai kehidupan, seringkali kami merasakan Engkau jauh, seringkali kami merasakan Engkau tidak peduli. Tetapi hari ini di dalam ibadah kami pagi ini melalui puji-pujian, melalui firman yang kami dengar, sungguh kami mulai diteguhkan lagi bahwa Engkaulah gembala kami yang baik. Sesungguhnya Engkau tidak pernah sedetik pun Engkau jauh dan melalaikan kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami ingin membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sungguh Roh Kudus menolong kami semua anak-anak-Mu untuk setepat-tepatnya memahami firman Tuhan. Merenungkannya, menghayatinya, memegangnya, dan bahkan juga menghidupinya. Tuhan tolonglah kami semua, khususnya hamba-Mu yang sudah menyiapkan. Tuhan, hamba-Mu penuh dengan kelemahan, kerapuhan. Itu sebabnya butuh kuasa Roh Kudus menaungi dan memampukan dia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat kami yang barangkali hari ini tidak bisa hadir karena satu atau dua hal. Tuhan, Kau juga sertai, Engkau hadir dalam hidup mereka. Dan untuk kami yang mengikuti ibadah ini di dalam atau melalui online, Tuhan yang juga akan berbicara kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Kiranya Engkau saja yang dimuliakan di dalam dan melalui seluruh pemberitaan perenungan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, nama yang perkasa, nama yang lembut, nama yang berkuasa, kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya yang rindu dengan firman Tuhan, katakan amin, amin, puji Tuhan. Silakan duduk sesudah yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, shalom. Saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan terus memimpin kita sampai pada bulan yang ke-8 ini, dan bahkan sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang ke-9, dan tidak terasa waktu begitu cepat, dan kita akan sebentar lagi menyongsong juga ya minggu-minggu Advent atau minggu persiapan dari Natal. Saudara-saudara, waktu begitu cepat berjalan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita terus-menerus setia berada bersama dengan kita. Amin. Sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita gagal, sekalipun kita lemah, sekalipun kita sering mendukakan hati Tuhan, tapi kita percaya satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin memulai khotbah ini dengan pertanyaan terlebih dahulu yang saya ingin saudara coba jawab di dalam hati kita masing-masing. Sebagai anak Tuhan, apakah anak Tuhan itu tidak pernah mengalami yang namanya masalah atau musibah? Coba sudah jawab. Apakah anak Tuhan tidak akan pernah mengalami yang namanya masalah? Ya, kalau kita sebut masalah itu banyak sekali. Ya, penyakit, kebangkrutan, ditipu orang, ya, apapun itu. Apakah anak Tuhan itu tidak pernah atau steril, bebas, mulus dari yang namanya rintangan dan masalah? Ya. Tadi sudah ada yang menjawab dengan cepat, ya, mengalami begitu ya. Dan tentu saja kita setuju dengan itu. Saudara-saudara, tidak perlu kita berpikir terlalu jauh dan terlalu rumit, cukup kita tengok saja di dalam kehidupan kita pribadi, betul ya? Kita lihat sajalah dengan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita pun masih mengalami masalah, mengalami musibah. Maka pertanyaan selanjutnya yang menarik untuk kita pikirkan adalah, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami musibah, apakah artinya Tuhan itu tidak lagi peduli dengan kita? Apakah artinya Tuhan itu jauh dari kita? Atau barangkali pertanyaan berikut lebih penting lagi. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami masalah dan musibah itu? Apakah Tuhan lagi ngerjain kita? Kalau bahasa anak gaul sekarang, apakah Tuhan ngeprank kita itu? Kenapa Tuhan izinkan? Saudara, pertanyaan ini harus kita jawab dengan sebaik-baiknya. Kalau saudara tidak mengerti kenapa tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami semua musibah, maka kita akan menjadi orang-orang yang gampang sekali pahit, menjadi orang Kristen yang gampang sekali kecewa sama Tuhan,
bahkan menjadi orang Kristen yang dengan mudah meninggalkan Tuhan ketika kita mengalami musibah yang besar. Saudara, itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama renungkan pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah Tuhan sungguh jauh dari kita? Apakah Tuhan tidak peduli dengan kita ketika kita mengalami masalah? Dan apa sebetulnya tujuan dan maksud Tuhan menghadirkan, mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita? Saudara, itulah yang akan kita sama-sama renungkan di dalam tema berjudul, dalam khotbah berjudul Bersama Tuhan dalam Badai. Nah, saudara, mari saya undang kita untuk membaca lagi ya cerita yang tadi kita sudah baca, tetapi tadi dari versi Matius pasal yang ke-8. Ya. Kali ini saya mengajak kita melihat dari Markus pasal 4. Sudah ada di depan, jadi saudara bisa memperhatikan apa yang ada di screen. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ke 41. Ya, saya akan membaca di dalam versi terjemahan terbaru TB2. Saudara, cerita yang menarik ini ya dicatat di dalam 3 Injil sekaligus. Tadi sudah dibaca Matius pasal 8, kemudian ada juga di dalam Lukas pasal 8. Tetapi dari 3 versi itu saya paling suka dengan Markus pasal 4 karena lebih detail dan lebih dramatis. Saya membayangkan kalau ini konteksnya sekolah minggu, pasti anak-anak itu saudara sangat antusias mendengar cerita ini karena begitu dramatis yang terjadi di sini, ya. Saya akan membacakan buat saudara. Saya minta saudara coba bayangkan adegan, kejadian, peristiwa yang terjadi ini karena ini sebuah peristiwa yang sangat dramatis. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, kepada para murid, "Yuk, marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, mari kita bayangkan, ya. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, kalau perahu mulai penuh dengan air, kira-kira apa tuh yang akan terjadi dengan perahu itu? Iya kan? Cuman satu takdirnya tuh, ya. Kalau perahu makin banyak air di dalamnya, cuman satu tuh, apa takdirnya? Tenggelam, tenggelam. Ya. Masalah besar itu. Ayat 38. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Nah, ini saya suka dengan terjemahan terbaru karena dia pakai kata bantal, saudara-saudara ya. Nanti kalau saya ketemu Tuhan Yesus di sorga, yuk kita sama-sama tanya ya, bantalnya merek apa? Karena kalau ada di bumi saya mau beli tuh, ya. Ini bantal ajaib. Lagi di badai, saudara, lagi goyang-goyang, kena bantal itu tetap tidurnya nyenyak, kan keren ya. Kepengen kita punya bantal seperti itu. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu, menegur angin itu, berteriak kepada angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada para murid, "Hei, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara, nanti di rumah kita bisa membuka Mazmur pasal 107. Karena sebetulnya cerita ini merupakan penggenapan dari apa yang dicatat di Mazmur pasal 107. Berdasarkan nats yang kita sudah baca ini, dari cerita yang sangat-sangat dramatis ini, saya akan mengajak kita untuk melihat 4 pelajaran penting. Ada berapa pelajaran? Ada 4, ya. 2 pelajaran pertama itu tidak enak untuk kita terima. Saya ulangi ya, 2 pelajaran pertama itu nggak enak untuk kita terima. Kalau kita boleh milih, mestinya kita nggak terima itu. Tapi ini pelajaran dari Alkitab, jadi kita harus terima, ya. Nah, baru nanti 2 pelajaran terakhir itu pelajaran yang paling enak untuk kita dengar. Mari kita lihat yang pertama terlebih dahulu, saudara. Ya.
Apa pelajaran rohani pertama? Yaitu bahwa Tuhan sesungguhnya memang dapat membawa kita anak-anaknya masuk ke dalam badai kehidupan, bahkan, nah ini lebih gak enak lagi, bahkan saat kita taat kepadanya. Coba saya mau tanya sama saudara. Saudara jawab cepat ya, khususnya kalau saudara buka Alkitab. Siapa yang menyuruh para murid naik kapal atau naik perahu untuk menyeberangi danau? Ya. Langsung ya, tahu ya siapa? Itu ada di ayat 35. Cerita kita dibuka dengan Yesus menyuruh para murid untuk naik perahu menyeberangi danau. Coba saya mau tanya lagi, jawab ya. Menurut saudara, Yesus tahu nggak bahwa akan ada badai dalam beberapa waktu kemudian? Tahu nggak? Tahu. Loh, Yesus itu Tuhan, betul nggak? Dia tahu bukan karena dia petugas BMKG. Dia tahu bukan karena dia ahli meteorologi, ahli cuaca, bukan. Dia tahu karena setepat-tepatnya dia adalah Tuhan. Dia Tuhan yang Maha Tahu. Betul nggak? Jadi kita sama-sama kompak ya. Yesus tahu nggak bahwa akan ada badai? Katakanlah beberapa jam kemudian. Tahu? Tahu. Tetapi Yesus tetap menyuruh para murid untuk naik kapal menyeberangi danau. Sehingga kita bisa menyimpulkan dengan sangat gamblang, Yesuslah yang membawa para murid untuk masuk ke dalam badai. Betul nggak? Yesus tidak mengatakan, tunggu, jangan pergi kemana-mana dulu, karena di dalam kemahatauanku akan ada badai. Jadi lebih aman kita di pantai saja, kita menginap dulu di sini. Enggak. Yesus tahu ada badai, tapi Yesus sengaja mengatakan, yuk kita naik perahu menyeberang danau. Ini yang pertama. Tuhan dapat membawa kita masuk ke dalam badai kehidupan bahkan saat kita taat kepadanya. Banyak contoh di dalam Alkitab, saudara, yang mengilustrasikan poin pertama ini. Tetapi izinkan saya menyebut dua contoh saja, satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru. Dari perjanjian lama tentu contoh yang terbaik itu adalah Ayub. Betul ya? Betul nggak? Tahu cerita Ayub? Siapa Ayub? Apa dia penjahat? Apa dia seorang yang penuh dengan dosa? Tidak. Alkitab menggambarkan Ayub orang yang saleh. Tetapi kita tahu ceritanya bahwa Tuhan mengizinkan dia mengalami rentetan, garis bawahi kata rentetan. Rangkaian ujian-ujian yang amat berat. Harta bendanya ludes. Bayangin kalau itu terjadi pada saudara ya, coba bayangin. Harta benda ludes, anak-anak mati semua. Semua loh. Kemudian dia mengalami satu penyakit kulit yang mengerikan. Sampai Alkitab menggambarkan dia begitu gatal kulitnya, dia sampai ambil pecahan beling untuk garuk-garuk kulitnya itu. Itu di Alkitab dicatat. Bayangin saudara. Ayub bukan seorang yang jahat. Dia mengalami semua ujian itu bukan karena dia jahat, bukan karena Tuhan hukum dia. Dia orang yang saleh. Tapi Tuhan izinkan. Kita sering nyanyi lagu itu ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Betul nggak ya? Tidak berubah, ya kan? Biasa kita nyanyiin itu kan senang karena kita pikir Tuhan Yesusnya yang setia, yang baik, memberikan kita rahmat. Tapi jangan lupa Tuhan yang sama, Tuhannya Ayub loh, yang bisa mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Contoh kedua dari perjanjian baru. Nah, siapa? Paulus. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 16, ketika itu Tuhan mengutus Paulus untuk memberitakan Injil di wilayah Makedonia melalui sebuah mimpi.
Dan Paulus taat. Dia mengubah itinerary-nya. Tadinya dia nggak mau ke Makedonia, tetapi melalui sebuah mimpi Tuhan memanggil dia untuk memberitakan Injil di Makedonia. Dan dia taat. Di dalam ketaatannya, dia pergi ke Makedonia, dan kota pertama yang dia datangi adalah Filipi. Tapi kita tahu ceritanya kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 16 apa yang terjadi. Di kota pertama dia menjejakkan kaki di dalam ketaatan kepada Tuhan, dia malah ditangkap. Dia malah dicambuk. Dia dimasukkan ke dalam penjara bagian dalam, dia dipasung. Dia dengan Silas itu. Coba saudara bayangkan, orang yang taat sama Tuhan loh ini. Dia bukan Yunus yang mengubah itinerary karena justru nggak mau taat gitu kan. Harusnya ke Niniwe malah ke Tarsis. Loh enggak, ini Paulus justru taat sama Tuhan. Tapi dia justru mengalami itu semua tuh penderitaan-penderitaan itu. Jadi sudah ini pelajaran pertama. Ya, kita semua tanpa terkecuali. Jadi kalau saudara dengar ada pengajaran, ada khotbah, ada pesan yang mengatakan kalau jadi anak Tuhan bebas dari masalah, jangan dengerin. Itu tidak berasal dari Alkitab. Yang kedua, sekali lagi ya, dua pelajaran pertama nggak enak, betul ya? Nggak enak. Ya, tapi harus telan, karena ini pelajaran dari firman Tuhan sendiri. Yang kedua, masih nggak enak nih. Ya, apa itu? Kita baca sama-sama deh. 3, 2, 1. Tuhan dapat terkesan diam dan jauh dari kita, sama-sama, tapi sebenarnya Dia tak pernah meninggalkan kita. Saudara, mari kita kembali kepada ayat-ayat tadi, ya. Di ayat 38 digambarkan Yesus sedang apa? Tertidur pulas. Ini menarik sekali. Kenapa Yesus tidur? Karena kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 1 misalnya, ya, karena Yesus itu, dari ayat 1 maksud saya, karena memang Yesus itu baru saja selesai mengajar banyak orang. Ya, dia baru saja melayani banyak orang. Itu capek loh saudara. Betul nggak? Coba siapa di sini pelayan Tuhan? Pelayanan capek nggak? Capek. Kalau saudara bilang pelayanan nggak capek, jangan-jangan saudara nggak serius pelayanannya. Orang yang pelayanannya serius capek. Yesus tuh serius, dia capek. Nah, kenapa Yesus capek? Karena selain dia Tuhan, dia juga manusia, betul? Jangan pernah lupa itu. Dia manusia. Dia bisa haus, dia bisa ngantuk, dia bisa capek. Capek banget. Sampai akhirnya dia tidur tuh. Nah, yang menarik dia tidur itu di tengah badai, betul ya? Kemarin saya baru dari Bandung, ya. Saya pulang hari Rabu. Ya, habis ada retret, saya pulang hari Rabu. Sudah lama saya tidak naik travel pulang dari Bandung. Maka saya naik travel, ya saya nggak usah sebut travelnya apa, tapi ini travel yang sebenarnya saya suka. Ya, salah satu travel favorit saya, travel lama. Armadanya bagus, di dalamnya bagus interiornya, tetapi saudara, waktu saya naik itu, ternyata sepanjang jalan itu, goncangannya kencang dan terasa di dalam itu. Tadinya saya udah berharap saya bisa tidur. Nggak bisa tidur. Mungkin shock breaker-nya udah mati kali. Nggak bisa tidur. Apalagi naik MBZ itu. Ya, tahu sendiri MBZ itu banyak sambungannya kan. Banyak nggak bisa tidur. Tapi Tuhan Yesus tidur di tengah badai. Saudara, saya melihat ini sebuah contoh yang sangat clear, sangat jelas apa itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan tenang di dalam keadaan nyaman, tetapi damai sejahtera itu adalah tenang di dalam keadaan badai. Itu baru damai sejahtera yang sejati. Yesus memperagakan itu. Nah, saudara perhatikan, ya. Sekarang kita balik alihkan perhatian kita dari Yesus kepada para murid.
Coba kalau saudara jadi para murid, saudara kesel nggak sama Yesus? Kesel nggak kira-kira? Kesel lah, sebel, betul nggak ya? Coba bayangin, ini perahu dombang ambing, ya kan? Air masuk terus, badai kagak berhenti-berhenti, ombak menerjang, gitu ya. Panik semua nih. Kita lihat Yesus malah tidur, betul nggak? Nyebelin nggak tuh? Nyebelin. Saudara pernah terlibat kepanitiaan nggak di gereja? Kita udah pontang-panting susah payah ngerjain ini dan itu. Kita lihat ada satu anggota panitia kerjaannya tidur melulu. Sebel nggak? Sebel nggak? Sebel tuh. Saudara, maka kita bisa mengerti rasa frustrasi dari para murid ketika nyawa mereka terancam, tapi tidur Yesus itu. Seringkali kita di dalam kehidupan ini ketika mengalami masalah musibah yang besar, yang berat, seringkali kita merasa Tuhan Yesus itu diam. Tapi jangan berhenti di situ. Sebab kalau kita lihat ceritanya, walau Yesus tidurnya di mana? Di dalam perahu. Bersama-sama dengan para murid. Jadi sebetulnya Yesus jauh nggak dari mereka? Tidak pernah jauh. Yesus tetap ada di dalam perahu bersama dengan para murid. Ketika badai datang, Yesus tidak mendadak hilang. Biarin para murid-murid lewatin sendiri lo, badai lo, rasain lo, gitu ya. Enggak. Yesus memang tidur, tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara, itulah kebenaran penting dan indah yang harus kita pegang baik-baik. Memang ketika kita mengalami masalah dan musibah, Tuhan dapat terkesan diam, Tuhan dapat terkesan tidak peduli. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Dia sangat dekat dengan kita. Bukankah Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Amin. Kesalahan banyak orang Kristen adalah begini, dengar ya. Saat kita merasa Tuhan diam, ya, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, saat kita merasa Tuhan jauh dari kita, di tengah-tengah musibah yang kita sedang alami, kita ikut-ikutan jauhin Tuhan, itu salahnya kita. Ngerti maksud saya? Kita ngalamin masalah nih, lalu kita merasa Tuhan diam, kok Tuhan gak nolong saya? Lalu kita marah sama Tuhan, lalu kita gak mau ke gereja lagi, kita gak mau berdoa lagi, kita gak mau baca Alkitab lagi, kita jauhin Tuhan, kita lupain Tuhan. Itulah salahnya kita. Kita seperti para murid yang ketika badai datang, malah keluar dari perahu. Ya makin amsyong dong, betul gak? Keluar dari perahu itu artinya jauhin Tuhan, betul gak? Babak belur lah kita. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Kita ikutin teladan para murid. Apa yang dilakukan mereka? Mereka membangunkan Yesus, lalu mereka meminta, mereka memohon, mereka mengatakan sesuatu kepada Yesus, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Saudara tahu nggak apa yang mereka lakukan? Kalau dalam bahasa kita sekarang ini adalah mereka berdoa kepada Yesus. Karena apa sih definisi doa? Sederhana, kita ngomong sama Tuhan. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Saudara, kalau kita mengalami masalah, kita mengalami musibah, jangan jauhin Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Justru kita harus berdoa seperti para murid. Minta sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Ngomel sama Tuhan juga nggak apa-apa. Yang penting sama Tuhan. Iya kan? Kan para murid ini ngomel sebetulnya nih. Guru, lu gak peduli sama gue, sama kita. Kita mau mati nih. Gak apa-apa. Yang penting ngomongin sama Tuhan. Nah, saudara-saudara, maka kita masuk dalam pelajaran ketiga. Ini pelajaran yang udah lebih enak. Dua pelajaran pertama gak enak ya. Pelajaran ketiga, saudara-saudara.
Sama-sama baca, 3, 2, 1. Tuhan sangat berkuasa dan sangat mengasihi kita melebihi siapapun yang ada di dunia. Saudara, ketika para murid membangunkan Yesus, lalu Yesus bangun, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Apa Yesus diam aja? Yes, Yesus langsung jalan ke ujung kapal, ya, ke ujung depan kapal. Saya membayangkan begitu. Lalu kapal yang masih goyang-goyang itu, Yesus dengan penuh keyakinan, Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi? Langsung tenang. Saudara pernah nggak waktu kecil, waktu remaja, pernah nggak coba berdoa atau menengking supaya hujan diam? Pernah nggak? Ayo jujur. Pernah nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah? Kehidupan saudara kurang excited nih. Saya pernah waktu saya SMP lah kira-kira. Waktu itu saya lagi udah janjian sama teman-teman di dekat rumah saya ya untuk main sepeda. Ya, saya senang main sepeda. Waktu itu saya pulang sekolah cepet-cepet, udah di dalam hati saya, saya senang karena abis ini mau main sepeda. Ya. Tiba-tiba sampai di rumah mendung. Kemudian saya waktu ganti baju, tiba-tiba udah hujan, gede lagi hujannya. Waduh, saya kecewa kan. Waduh, nggak bisa main sepeda dong nih, gitu. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya berdiri di depan pagar rumah saya, hujan gede kan? Saya tengking hujannya. Dalam nama Yesus berhenti hujan. Itu saya SMP tuh, kira-kira SMP kelas 1 lah. Dalam nama Yesus berhenti. Berhenti nggak? Kagak berhenti. Nggak berhenti, makin deras. Makin deras, akhirnya saya batal main sepeda. Karena saya bukan Tuhan. Beda sama Yesus. Yesus bilang berhenti, berhenti nggak? Berhenti. Maka di sini kita diingatkan Yesus itu bukan hanya manusia sejati yang ngantuk bisa tidur. Yesus adalah Tuhan juga yang ketika bilang berhenti, badai pun berhenti, betul? Ini menunjukkan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu. Bahkan alam pun nurut sama Yesus. Kita mungkin baca berita kemarin, ya berapa minggu yang lalu lah. Ya, dalam rangka acara peringatan kemerdekaan Indonesia di IKN, kita dengar berita ada pawang yang dibayar 9M, kalau nggak salah ya, betul ya? Saudara nggak mau ubah profesi? Jadi pawang dibayar 9M loh. Ya. Saudara capek-capek jadi karyawan di kantor nggak pernah dapat 9M ya. Ini jadi pawang hujan 9M loh. Tapi saya yakin tuh yang namanya pawang-pawang itu pasti ada ritualnya tuh, betul nggak ya? Ya kan, entah apalah ritualnya tuh, ada sesajennya kah, ada apanya kah, bakar apa dulu kah, ada komat kamit mantra dulu kah, betul ya? Kalau Yesus nggak pakai begitu-begituan. Yesus nggak perlu pakai bakar hiyo dulu. Yesus nggak perlu pakai, nggak ada ceritanya tuh. Yesus cuma datang ke depan, lalu bilang ini, diam nggak loh? Diam itu badai. Berhenti nggak angin? Berhenti. Saudara, Tuhan sangat berkuasa. Itu Tuhan kita. Amin. Coba bilang kiri, bilang kanan. Itu Tuhannya kamu loh. Bilang. Iya. Dan Tuhan itu bukan hanya berkuasa, tetapi Dia juga sangat mengasihi kita, saudara-saudara. Dia sangat mengasihi kita. Sebab kalau Dia nggak sayang sama kita, Dia nggak peduli. Betul nggak? Dan dengar baik-baik ya, setiap kita disayang sama Tuhan sama besarnya. Dengar nggak tuh? Saudara jangan pikir hanya Musa Rudi yang disayang Tuhan 100%. Kalau saudara majelis 97%, majelis senior. Kalau yang baru bergabung jadi majelis, ya 81% disayang Tuhan. Yang cuman guru sekolah minggu 67% lah. Apalagi cuman jemaat, ya 52%. Ya saudara yang baru jadi anak Tuhan dalam nggak nyampe setahun, ya paling cuma 12%.
Enggak. Tuhan sayang sama kita 100%, setiap kita, tidak ada yang dibeda-bedakan. Amin. Iya, saudara. Saudara hapus semua itu, persepsi bahwa Tuhan itu beda-bedain. Tuhan kita tuh enggak kayak orang tua kita di dunia ini, yang masih bisa beda-bedain anak sendiri bahkan. Tuhan kita enggak pernah beda-bedain kita. Tuhan itu berkuasa dan sangat mengasihi kita. Dan saudara dengar baik-baik. Kalau Tuhan hanya berkuasa, tapi tidak mengasihi kita, itu Tuhan yang gak ada artinya buat kita. Betul gak? Tuhan berkuasa tapi gak mengasihi kita, jadi Tuhan yang cuek lah. Tapi sebaliknya, Tuhan mengasihi kita, tetapi dia tidak berkuasa, dia adalah Tuhan yang gak berdaya. Betul? Maka di sini kita mengerti, Tuhan itu berkuasa dan mengasihi kita. Itu yang paling indah. Itu yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Dia berkuasa meneduhkan angin, topan, badai, gelombang. Dia lakukan itu kenapa? Karena dia mengasihi para murid. Saudara, tadi kita nyanyikan lagu El Shaddai. Ini menarik sekali. Padahal saya nggak pernah kong kali kong sama Musa Rudi sebelumnya. Karena saya mau jelasin tentang El Shaddai. Saudara tahu El Shaddai itu artinya apa? El Shaddai memang artinya adalah God Almighty, Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi saudara tahu nggak El Shaddai itu, kata Shaddai itu dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, Shad. Shaddai itu dari Shad. Itu dalam bahasa Ibrani, itu artinya payudara wanita. Shad. Maka di sini kita menemukan sebuah penggambaran yang indah. El Shaddai itu sendiri artinya maha kuasa, tetapi akar kata dari Shaddai itu adalah Shad, yang artinya payudara wanita, dan itu menggambarkan cinta seorang ibu kepada anaknya yang masih kecil, yang masih rapuh, yang menyusui anaknya. Ibu yang begitu sayang sama anaknya. Maka di sini kita menemukan Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, sekaligus Tuhan yang maha kasih di dalam kata El Shaddai. Dan yang terakhir, pertanyaannya yang tadi saya ajukan di awal, kita akan mulai jawab dengan poin keempat ini. Tadi pertanyaan apa yang saya kasih di awal? Masih ingat? Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami musibah? Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah? Apakah Tuhan lagi ngeprank kita? Apakah Tuhan lagi ngerjain kita? Jawabannya tidak. Lalu apa tujuan Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita? Ini jawabannya. Supaya kita belajar selalu bersandar dan berserah kepadanya. Amin. Saudara, dari 12 murid Yesus yang ada di kapal itu, tahu nggak ada 4 murid Yesus itu sebetulnya profesinya adalah nelayan profesional. Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, anak Zebedius, ada di dalam pasal 1. Mereka nelayan profesional, 4 orang ini. Bukan nelayan ecek-ecek. Nelayan profesional, artinya apa? Mereka udah biasa menghadapi badai, betul nggak? Menghadapi gelombang, betul nggak? Nelayan profesional, hidupnya di laut, di danau. Tiap hari naik kapal. Tapi hari itu mereka mengalami gelombang yang dahsyat, badai yang luar biasa, sampai-sampai mereka aja nggak berdaya, betul nggak? Betul nggak? Nelayan profesional loh mereka itu. Mereka nggak berdaya, aduh gimana cara ngatasin ini? Semua ilmuku nggak ada artinya, semua keterampilanku, semua pengalamanku, nol besar. Dan itulah tujuan Yesus. Kenapa Yesus membawa kita ke dalam badai? Supaya di dalam badai, saudara bisa berkata pada diri sendiri, ternyata aku ini nggak ada apa-apanya. Selama ini aku pikir aku hebat, ternyata nggak ada apa-apanya. Selama ini aku pikir aku kuat, aku pandai, aku pintar, aku berpengalaman. Tuhan kasih masalah dalam hidupmu supaya engkau berkata, I'm nothing, aku nggak ada apa-apanya. Sehingga di titik itulah, di titik nol itu, saudara kira bisa berteriak, Tuhan, aku hanya bisa bersandar dan mengandalkan Kau. Karena selama ini kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mengandalkan pengalaman, mengandalkan kepandaian, mengandalkan keterampilan, mengandalkan nama baik, mengandalkan kekayaan sendiri. Makanya Tuhan kasih masalah supaya kita akhirnya berkata, Tuhan,
harusnya aku bersandar dan mengandalkan Kau. Saya akan tutup saudara-saudara. Saya mau tanya, coba saudara jawab ya. Apa warna yang saudara paling gak suka? Coba, satu-satu. Hitam, gak suka hitam. Oh, padahal hitam warna netral. Tapi gak apa-apa, gak suka hitam. Oke, good. Apa lagi? Coklat? Siapa yang bilang coklat? Oke, apa warna yang kita gak suka? Pak James apa warna gak suka Pak James? Gak ada. Berarti punya darah seniman ini ya, darah seniman. Apa warna yang kita gak suka? Kuning, ya oke. Ya, terlalu menyolok ya. Apa lagi? Ayo, apa warna gak suka? Orange, ya warna orange, warna oranye ya. Apa lagi? Thank you. Hitam, kuning, oranye, saya tampung dulu. Ayo lagi, yang sebelah kanan. Merah ya. Waduh, kalau pas Imlek berarti nggak mau keluar rumah dong ya. Karena paling sengsara tuh kalau Imlek dia merah semua itu. Merah, oke, good. Kita tampung. Apa lagi yang sebelah kanan? Ayo, apa? Ungu. Iya, ungu. Ada yang bilang ungu itu bukan saya ngomong loh ya. Ungu warna janda apalah kayak gitu-gitu ya. Emang apa sih salahnya jadi janda? Janda juga boleh kon. Janda juga disayang Tuhan begitu kan. Apa lagi? Ada lagi warna apa yang kita nggak suka? Abu-abu. Ya, kita nggak suka abu-abu. Kesannya tanggung-tanggung gitu ya. Satu orang lagi apa yang beda? Apa lagi warna kita nggak suka? Pink. Ada yang bilang nggak suka warna pink? Suka ya warna pink ya? Oke, tadi kita sudah tampung hitam, abu-abu, kuning, oranye, apalagi tadi itu? Coklat ya. Coba kita lihat lukisan di depan ini. Menurut saudara indah apa enggak? Indah dong. Indah lah. Saudara gambar juga belum tentu bisa. Indah enggak? Indah. Nah pertanyaan saya berikutnya. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Ada enggak warna yang saudara enggak suka di lukisan ini? Ada enggak? Ada. Saudara coba lihat oranye. Ada kalau saudara perhatikan tuh ya. Bunga-bunganya itu ada oranyenya itu. Ya. Kalau saudara bilang abu-abu, ada enggak warna abu-abu di situ? Ada itu shadow-nya, bayangan-bayangannya itu. Hitam ada enggak? Ada jelas. Tuh lihat pohonnya itu hitam tuh ya kan? Apalagi tadi warna apa lagi? Kuning. Ada enggak warna kuning? Ada itu daun-daunnya tuh lihat tuh. Ya. Saudara dengar baik-baik. Tuhan kita adalah pelukis yang maha agung. Dia dapat memakai semua warna dalam hidup kita termasuk yang kita tidak sukai. Yang bernama warna musibah, warna penderitaan, warna bernama penyakit, warna bernama kebangkrutan, warna bernama kenakalan anak, dan sebagainya. Tuhan izinkan semua itu ada, warna-warna yang kita nggak sukai dalam hidup ini. Tuhan izinkan ada. Tetapi yang kita bersyukur adalah Tuhan itu pelukis yang agung. Dia bisa merajut semua-muanya untuk membentuk sebuah kehidupan yang indah di matanya. Yang kita perlu lakukan adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan. Bersabarlah. Nantikan sampai di ujung jalan. Maka kita akan nengok ke belakang, Tuhan telah membentuk sebuah kehidupan yang indah dalam hidup kita. Seperti lagu yang kita sangat sukai. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang sama-sama agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kalau di antara kami ada yang sedang menghadapi masalah dan musibah, dan ada di antara kami yang mungkin hatinya merasa Engkau jauh, merasa Engkau tidak peduli, merasa Engkau diam. Tuhan, biarlah firman-Mu pada siang pagi ini meneguhkan kami kembali bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami harus terus mendekat padamu, bersandar padamu, mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.